Pemirsa, ibadah kurban adalah cara agar manusia semakin lebih dekat kepada Allah dan dekat terhadap sesamanya dalam aspek kehidupan, untuk menjaga keharmonisan antar sesama. Walau pelaksanaan ibadah Idul Adha mengalami perbedaan waktu, Muhammadiyah NTT tetap menjalankan amanah pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu pelaksanaan salat dan penyembelihan hewan kurban secara bersama-sama pada Kamis, tanggal 29 Juni tahun 2023. Sebenarnya Idul Adha sudah dilaksanakan Muhammadiyah kemarin. Hari ini sesuai dengan kebijakan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, maka pemotongan hewan sebaiknya bersamaan dengan hari rayanya putusan pemerintah, sehingga kesannya tidak terjadinya suatu miskomunikasi di antara pihak pemerintah dengan Muhammadiyah, jelas Munawar. Hewan yang dikurban Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang tahun ini terdiri atas 7 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Selain dosen, hewan kurban yang ada juga hewan yang dikurbankan dari luar dari lingkungan Muhammadiyah seperti BSI dan Partai Gerindra. Dilihat dari jumlah hewan kurban yang ada, panitia menilai ada penurunan jumlah kurban jika dibandingkan dengan jumlah kurban kambing pada tahun sebelumnya. Jadi begini, kita di Universitas Muhammadiyah Kupang ini, di Masjid Kiai Ahmad Dahlan, itu terdiri atas 7 sapi, sebenarnya 7 sapi, tapi yang 1 ekornya belum, tapi kita sudah potong tuh 6, dengan kasih di Aisyah 1, untuk kampus, untuk masjid sudah potong 5 ekor. Jadi di kampus ini, di masjid ini sebenarnya jumlahnya ada 7, yang sudah ada 6 ekor, yang satunya belum. Setelah itu dari 6 ekor ini, itu dari kampus itu sendiri ada 2, satunya dari BSI, satunya dari Partai Gerindra, 2-nya itu tuh adalah dari kolektif tadi, ada yang 7 orang 1 ekor sapi. Setelah itu dalam kaitannya dengan hal pemotongan ini, karena kita sistem pembagiannya nanti, di sini ada 3 bagian yang kita harus skala prioritaskan. Itu yang pertama itu tuh adalah setelah hewan korban itu dipotong, nanti dibagikan sepertiganya itu tuh adalah tetangga yang terdekat di daerah sekitar kampus yang kita akan bagikan. Yang kedua adalah bagi orang yang mengeluarkan korban itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerimanya, seperti anak yatim piatu, fakir miskin, ini akan kita alihkan. Kaitan dengan pemotongan dan pembagian hewan kurban, Munawar menjelaskan ada 3 orang yang kita prioritaskan. Pertama, tetangga yang terdekat di daerah sekitar kampus. Kedua adalah bagi orang yang mengeluarkan korban itu sendiri. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berhak untuk menerimanya seperti anak yatim piatu. Kita berharap dengan kurban ini dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan dapat membentuk pribadi yang saling menghormati dan saling menghargai antar sesama, tutup Munawar. Demikian dari Kupang, Matalin News melaporkan.